Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fahrul 2304. Mungkin teman-teman di rumah masih banyak ya memakai instalasi listrik seperti ini, yang langsung tinggal colok seperti ini. Mungkin yang pertama emang simpel juga ya, tinggal kasih colokan kabel langsung ke lampu seperti ini, tinggal dicolokkan, simpel ya. Tapi sisi negatifnya kalau dipakai jangka waktu panjang, kalau misalkan kita menggunakan colokan yang biasa seperti ini, yang harganya lumayan terjangkau, lama-lama akan panas. Kalau misalkan lama tertancap seperti ini, lama-lama akan panas dan meleleh di sini ataupun di stop kontaknya. Jadi akibatnya takut terjadi konsleting atau kebakaran. Terus bahaya yang kedua juga, waktu kita mau menancapkan colokan seperti ini, kita lupa tangan kita dalam keadaan basah, ada airnya. Pas waktu kita menancapkan colokan seperti ini, ada air yang menetes ke besi ini dan menempel ke tangan kita, jadi takut tersetrum juga ya. Bahaya selanjutnya juga mungkin tanpa sepengetahuan teman-teman, anak kita mencoba menghidupkan lampu dengan menancapkan seperti ini tanpa sepengetahuan teman-teman. Mungkin ya, takut dia menancapkannya terpegang si besi colokannya ini, langsung ditancapkan, jadi akibatnya tersetrum. Jadi di video kali ini saya akan kasih tutorial atau kasih tahu cara memasang saklar. Mungkin di antara teman-teman masih ada ya yang belum bisa ya, belum bisa cara memasang saklar untuk lampu, jadi teman-teman masih menggunakan colokan seperti ini. Di video ini saya akan bahas ya nanti ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share bila perlu ke teman-teman kalian lewat media sosial. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial cara pemasangan saklar ya. Kali ini kita akan kasih tahu cara pemasangan saklar tunggal dulu ya. Pemasangan saklar untuk satu lampu. Jadi teman-teman harus sediakan yang utama itu kabel ya. Kabel disesuaikan dengan jarak tempat yang kalian butuhkan, dimana kalian mau memasang lampunya seperti ini. Yang kedua mungkin saklarnya ya. Saklarnya seperti ini. Untuk saklarnya kalian bebas mau saklar jenis yang kayak gimana, macam-macam ya, tergantung kalian mau menempatkannya saklar ini di mana. Kalian bebas ya memilih saklarnya. Terus yang kedua, mungkin kalian menyambungkannya ntar bingung juga kemana. Kalian mungkin pernah lihat di atas rumah kalian, mungkin ya di plafon ada sambungan bekas, udah ada instalasi listrik seperti ini. Ini contoh aja ya, instalasi listrik yang sudah terpasang di rumah kalian. Banyak sambungan seperti itu, banyak sambungan seperti ini. Nanti kita akan sambungkan ke sini. Kalian mungkin bingung menyambungkannya ke mana. Nanti kita akan sambungkan ya. Saya akan kasih tahu caranya. Oke, kita buka dulu ini ya. Oke, untuk jarak kabelnya kalian sesuaikan aja panjang menuju ke sambungan seperti ini. Kalian sesuaikan aja ya. Dan yang pertama, langkah pertama, kalian harus tahu dulu di mana
arus positif dan negatif, arus positif yang ada setrumnya dan arus massa yang tidak ada setrumnya. Mungkin kalian cek dulu ya di sini ya. Dalam saklar itu ada dua lubang seperti ini, arus untuk masuk dan arus yang keluar. Jadi di saklar ini kabelnya arus semua ya, walaupun ini saya pakai yang bening ya, yang bening. Apa ini satu warna juga, biru-biru semua, ini arus semua yang masuk ke saklar. Ketika kita tekan saklar posisi on, jadi arus berpindah ke sini, dan satu lagi ini menuju lampu ya, menuju kabel lampu, Terus langkah selanjutnya kalian pastikan dulu kabel warna biru atau warna bening yang ada arus positifnya, yang ada arusnya ya, kalian cek memakai test pen seperti ini. Untuk mengeceknya kalian turunin dulu KWH meternya ya, kalian turunin. Ini belum saya turunin ya, tuh masih ada setrumnya. Kalau misalnya kalian takut, kalian turunin dulu, buka lakbannya dan hidupkan kembali, langsung kita cek ya, langsung kita cek. Oke, kita turunin dulu KWH meter yang ada di rumah kalian supaya arusnya mati ya. Oke, setelah teman-teman menurunkan tegangan di KWH meternya, teman-teman buka lakbannya dan hidupkan kembali arus yang ada di KWH meter, kalian onin lagi dan kita cek pakai test pen seperti ini untuk mengetahui arus positif dan negatif. Caranya bagaimana? Kalian jangan bingung lihat sambungan-sambungan seperti ini, misalkan banyak sambungan seperti ini, kalian lihat saja kabel yang keluar dari KWH meter ini, kabel utama yang keluar dari KWH meter ini. Jadi kalian cek dua kabel ini, mana arus positif dan arus negatif, jangan cek yang lain-lainnya. Mana kabel yang tersambung ke KWH meter 2 ini. Biasanya pada umumnya kabel yang keluar dari KWH meter itu hanya dua kabel, kabel positif dan kabel negatif, kabel yang ada arusnya dan tidak ada arusnya. Oke, kita langsung cek untuk mengetahui arus yang ada pada kabel KWH meter ini, apakah warna biru, hijau atau warna bening ya. Ini warna hijau. Kita cek ya. Oke, menyala ya, yang warna hijau ini menyala ya, dan satu lagi tidak menyala, ini untuk massa. Berarti kalian nanti menyambungkannya ke sini ya, dan ke arus massanya seperti ini. Ketika kita sudah mengetahui arus positif dan negatif seperti ini, kalian turunin lagi KWH meternya untuk nanti penyambungan saklarnya ini ya. Kita matikan dulu. Oke, saya sudah mematikan lagi arus yang masuk ke instalasi listriknya dengan cara di off kan lagi KWH meternya. Kita langsung ke proses penyambungannya ya. Jadi seperti ini. Arus yang masuk ke lampu itu dua arus positif dan arus negatif ya. Biasanya arus positif yang ada setrumnya itu kita pakai warna yang cerah seperti ini ya. Warna yang cerah, kita nanti matikan atau kita stop salah satu arus yang masuk ke lampu ya. Fungsi saklar sendiri yaitu memutus arus yang masuk ke lampu. Itu terserah kalian mau masaknya diputus, dimasukkan ke saklar, atau arus positifnya, arus yang ada setrumnya. Biasanya pada umumnya arus yang masuk ke lampu itu kita putus melalui saklar ini ya. Jadi kita putus arusnya atau arus negatif positifnya ya teman-teman. Kita sudah mengetahui arus positif yaitu warna hijau ya, warna hijau ini, kabel warna hijau. Kita fokus ke kabel yang keluar dari KWH meter saja, jangan lihat sambungan-sambungan yang lain ya. Kita fokus ke kabel yang dari KWH meter ini, dua ini ya. Nanti kita sambungkan ini arus untuk ke saklar, kita sambungkan berarti ke warna yang sama, warna
hijau ke hijau ya, kita sambungkan seperti ini, hijau ke hijau, dan kita kembali ke lampunya. Kita nanti warna yang merah ini untuk arus, ini untuk massa. Jadi kita sambungkan massanya yang kabel warna bening ini ke kabel massa atau kabel warna bening yang keluar dari kWh meter. Berarti yang ini ya kita sambungkan nih seperti ini. Kita sambungkan seperti ini. Dua kabel sudah tersambung ya, massa dan arus yang untuk masuk ke saklar ya, sudah saya sambungkan. Tinggal dua kabel lagi yang belum tersambung, yaitu kabel yang keluar dari saklar ini, kabel bening ya. Kabel bening ini untuk arus juga ya, nanti kita saklar kita hidupkan, arus berpindah ke kabel yang bening ini, nanti kita sambungkan. Berarti kita sambungkan ke kabel merah yang menuju ke lampu seperti ini, kita sambungkan ya. Kabel yang keluar dari saklar kita sambungkan ke kabel yang menuju lampu, kabel yang merah seperti ini ya. Teman-teman jangan terkecoh sama sambungan-sambungan yang lain. Sekali lagi saya ingatkan, teman-teman hanya fokus ke kabel yang keluar dari kWh meter saja ya. Kabel ini saya umpamain kabel yang keluar dari kWh meter ini ya, dua ya, seperti ini, arus dan massa. Arus kita putus melalui saklar untuk lampu yang kemudian keluar arus menuju kabel merah menuju lampu ya. Oke, ini untuk massanya kita sambungkan ya. Sudah tersambung semua. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa cek kembali ya, bisa cek kembali. Kalau misalkan sudah yakin, kalian jangan lupa melakbannya ya. Nanti kalau tidak dilakban takut tersentuh oleh tangan ya, kalian lakban dan kemudian hidupkan kembali ya kWh meternya untuk mencobanya nanti. Oke, langsung aja kita lakban. Oke teman-teman, saya sudah melakbannya dengan rapi ya, dan sudah menaikkan lagi arus di kWh meternya ya. Sekarang sudah ada arusnya nih, kita sudah melakbannya ya. Jadi seperti ini ya rangkaiannya ya. Kalian pokoknya jangan bingung lihat seperti ini, banyak sambungan seperti ini kalau mau memasang instalasi listrik di rumah ya. Kalian fokus ke kabel kWh meter saja ya. Yang penting kalian tahu positif dan negatifnya, arus yang ada setrumnya dan tidak ada setrumnya ya. Jangan lihat sambungan-sambungan yang lain, kalian fokus ke kabel utamanya, ke kabel utama ya. Mungkin di plafon atau di atas rumah kalian banyak sambungan seperti ini ya, kalian bingung. Kalian fokus ke kabel yang keluar dari kWh meter yang dua ini ya, fokus kalian sambungkan ke situ saja. Kalau yang sambungan yang lain ini sambungan-sambungan untuk ke lampu dan untuk ke saklar yang lain di rumah kalian ya. Oke, langsung kita tes instalasi saklar yang barusan kita pasang. Rangkaiannya seperti tadi ya, udah bener. Kalian sudah melakukannya dengan rapi dan kita coba tes ya, kita hidupkan. Oke, menyala ya, untuk yang lain juga menyala. Jadi penyambungannya seperti ini udah ya. Mungkin sudah paham kalian ya. Nanti jangan menggunakan instalasi sembarangan lagi tentang listrik, karena listrik itu sangat beresiko sekali ya. Kalau kalian salah sedikit saja, salah pemasangan atau salah instalasinya, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, mungkin segini saja tutorial cara pemasangan saklar tunggal ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video saya. Oke, bagi yang belum subscribe ya klik subscribe dulu, atau like, komen, atau share ke teman-teman kalian jika tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.